Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fian Rahmawati dengan nomor stambuk L1A1201136. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang fungsi dari organ-organ sistem pencernaan pada ayam dan juga organ lainnya seperti organ eksterior dan interior pada ayam. Pertama-tama saya akan membahas tentang bagian eksterior dari tubuh ayam. Organ eksterior pertama yaitu bulu. Bulu terdapat hampir di seluruh tubuh ayam. Bulu berfungsi sebagai isolator, sebagai pelindung dari tubuh luka dan infeksi, sebagai sarana untuk terbang, dan sebagai reseptor dari luar. Bentuk bulu terdiri atas 3, yaitu yang pertama, plumae. Plumae terletak pada penutup paling luar atau bulu paling luar. Yang kedua yaitu plumomae yang terletak di bawah plumae. Yang ketiga yaitu filoplumae, yaitu bulu halus yang terletak di seluruh permukaan tubuh ayam. Nah, yang selanjutnya kita dapat melihat bulu pada ekor ayam. Nah, ekor berfungsi untuk keseimbangan tubuh pada ayam. Selanjutnya, kaki dan cakar. Sebagian besar kaki ayam tertutup oleh sisik dengan berbagai warna. Kebanyakan ayam memiliki 4 jari kaki di setiap kakinya. Cakar berfungsi untuk mengais tanah ketika mencari makanan dan juga berfungsi untuk mempertahankan diri dari serangan ayam lain. Nah, ini ada kepala ayam. Kepala ayam terdiri dari jangger, kelopak mata, bola mata, telinga, daun telinga, pial, dan paruh. Nah, terus ada mulut ayam. Mulut ayam ini sendiri terdiri dari paruh dan juga lidah. Ayam tidak memiliki gigi sejati sehingga bagian mulut ayam, bagian atas dan bagian bawah tersusun atas lapisan tanduk dan lidah ayam sebagai pendorong makanan agar mencapai esofagus. Kelenjar saliva yang di dalam mulut mengeluarkan semacam mukosa sebagai pelumas makanan untuk mempermudah makanan masuk ke esofagus. Nah, yang selanjutnya adalah organ trakea. Trakea merupakan salah satu organ sistem pernapasan pada makhluk hidup. Nah, trakea ini bentuknya seperti pipa. Nah, yang di sampingnya adalah organ pencernaan yaitu esofagus atau tenggorokan. Esofagus atau tenggorokan ini merupakan saluran memanjang seperti tabung sebagai jalan makanan dari mulut sampai permulaan tembolok. Esofagus ini sendiri berfungsi untuk menyalurkan makanan dari esofagus ke tembolok. Kita kembali ke trakea. Trakea merupakan organ yang menghubungkan laring dengan bronkus dan menjadi jalan bagi udara dari leher ke bagian dada. Bentuknya tadi dapat dilihat di berbentuk seperti pipa, dan trakea ini berfungsi untuk menjadi jalur udara untuk masuk dan keluar dari paru-paru. Setelah esofagus, selanjutnya yaitu tembolok atau crop. Tembolok berbentuk seperti kantong pundi-pundi yang bagian dindingnya terdapat banyak kelenjar mukosa yang menghasilkan getah untuk melunakkan makanan. Tembolok berfungsi untuk menyimpan dan menerima makanan sementara sebelum masuk ke proventriculus. Setelah melalui tembolok, selanjutnya akan melalui proventriculus atau biasa juga disebut dengan lambung kelenjar. Proventriculus merupakan perut sejati dari ayam. Proventriculus berfungsi sebagai tempat terjadinya pencernaan secara enzimatis. Setelah melalui proventriculus, selanjutnya adalah ampela atau ventriculus.
Ampela ini berbentuk oval dengan 2 lubang masuk dan keluar pada bagian atas dan bawah. Organ ini berfungsi untuk mencerna makanan secara mekanik dengan bantuan grid yang ada di dalamnya. Setelah melalui ampela, selanjutnya yaitu melalui usus halus. Setelah dicerna di ampela, makanan masuk ke dalam usus halus atau usus kecil. Mukosa usus halus berfungsi untuk menggerakkan makanan dan memperluas permukaan untuk menyerap sari-sari makanan oleh vili-vili pada dinding usus. Nah, yang selanjutnya setelah melalui usus halus, selanjutnya akan masuk ke usus buntu. Nah, unggas memiliki 2 saluran usus buntu atau yang disebut dengan sesum. Pencernaan juga terjadi sedikit pada usus buntu. Nah, di dalam usus buntu ini sendiri terdapat digesti sedikit serat oleh aktivitas mikroorganisme. Setelah melalui usus buntu, selanjutnya yaitu usus besar. Usus besar memiliki diameter 2 kali usus halus. Usus besar berfungsi untuk merombak sisa-sisa pakan yang tidak tercerna menjadi feses. Oke, selanjutnya kloaka. Proses pencernaan terakhir terjadi pada kloaka. Kloaka merupakan tempat pengeluaran sisa-sisa atau ampas dari pencernaan dalam bentuk feses atau urin. Setelah makanan selesai dicerna, sisa-sisa makanan atau feses akan dikeluarkan melalui kloaka. Urin pun akan dikeluarkan bersamaan dengan feses. Nah, organ tambahan yang terdapat dalam tubuh ayam ada jantung. Dan di bawah jantung terdapat hati. Hati terletak di antara ampela dan empedu. Warnanya kemerahan dan terdiri dari 2 lobus. Hati juga menyimpan energi, siap pakai, dan menguraikan hasil sisa protein menjadi asam urat yang dikeluarkan melalui ginjal. Nah, di belakang hati terdapat empedu dan limpa. Nah, empedu ini dia berwarna hijau, dan jika pecah maka otomatis semua daging dari ayam ini akan terasa pahit. Nah, di samping empedu itu ada limpa. Limpa berbentuk agak bulat dan berwarna kecoklatan dan terletak di antara proventriculus, ampela, dan hati. Limpa berfungsi sebagai tempat memecah sel darah merah dan untuk menyimpan Fe dalam darah. Nah, ini selanjutnya ada pulmo atau biasa kita kenal dengan paru-paru. Paru-paru atau pulmo ini menempel pada tulang rusuk pada tubuh hewan. Dia menempel pada 2 sisi, yaitu di sisi kanan dan di sisi kiri tulang rusuk pada ayam. Nah, paru-paru ini berfungsi untuk sebagai tempat pertukaran oksigen. Sekian dari saya. Bila ada kesalahan kata atau kekurangan mohon dimaafkan. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.